Halo anak-anakku, sekarang saatnya kita akan belajar statistika tentang penyajian data. Untuk itu, sebelum kita belajar, kita harus mengetahui dulu statistika itu apa. Statistika adalah ilmu yang mempelajari proses pengolahan dan analisis data. Baiklah, kita akan mulai pembelajarannya. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada slide ini. Siti diminta oleh gurunya untuk mengumumkan kepada teman-temannya siswa kelas 5 bahwa akan ada pengukuran tinggi badan. Nah, Siti membantu gurunya untuk mencatat hasil pengukuran tinggi badan teman-temannya dan juga dia. Kita akan lihat hasilnya di slide berikutnya. Setelah dilakukan pengukuran, didapatlah hasil pengukuran sebagai berikut. Ada siswa yang tingginya 147 cm, 143 cm, 146 cm, 142 cm, dan seterusnya. Namun, data-data ini masih belum urut, jadi masih belum bisa disajikan datanya. Nah, bagaimana cara mengurutkan dan bagaimana cara membuat data ini menjadi baik? Nah, baiklah, kita akan mempelajarinya. Agar kita lebih mudah dalam menyajikan data, yang harus kita lakukan pertama-tama adalah kita harus mengurutkan data tersebut dimulai dari data yang terendah ke data yang tertinggi. Kalau di sini, coba kita lihat tulisan yang di atas. Kita harus cari dulu data terendahnya apa dan data tertingginya apa. Data terendahnya yaitu 140 cm. Kemudian data tertinggi 147 cm. Kita harus mulai mengurutkannya. Dari 140 itu ditulis ada berapa jumlahnya. Kemudian yang 141 itu ada berapa. Nah, sini 141 ada 5. Kemudian 142 itu jumlahnya ada 3. 143 jumlahnya ada berapa ini? 6. 144 ada 5 dan seterusnya sampai 147. Baik, setelah diurutkan kita akan ke tahap selanjutnya. Setelah tadi kita mengurutkan data, kita akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus membuat tabel dulu, buat kolomnya dan baris. Kemudian menulis judulnya, yaitu tinggi badan dalam sentimeter, kemudian ada kolom banyak siswa atau jumlah siswa. Kemudian kita tulis yang nomor 1, yaitu tinggi badan. Kita tulis mulai dari tinggi badan yang terendah, yaitu 140 cm. Kemudian kita tulis jumlahnya. Ada berapa yang tinggi badannya 140 cm, yaitu ada 4 siswa. Kemudian 141 cm, kemudian kita tulis jumlahnya yaitu 5. Kemudian 142 dengan jumlah 3, 143 dengan jumlah 6, 144 dengan jumlah 5, 145 dengan jumlah 3, 146 dengan jumlah 2, dan yang terakhir data tertinggi yaitu 147 dengan jumlah siswa yaitu ada 2. Nah, sudah tahu kan sekarang cara membuat data, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, seperti itu caranya. Kita harus mengurutkan dulu, kemudian kita membuat tabel, kemudian kita isi sesuai dengan data yang sudah kita urutkan tadi. Kita juga bisa menyajikan data ke dalam bentuk tabel frekuensi. Jadi mudah sekali. Kalau tadi kita membuatnya
pada kolom banyak siswa kita menggunakan angka. Nah, kalau pada tabel frekuensi kita menggunakan turus. Turus itu seperti garis-garis ini. Jadi satu garis ini seperti huruf I besar. Nah, itu menandakan 1. Nah, kalau di sini tinggi badan misalkan yang 140 cm. Bisa kita lihat jumlah siswanya itu ada 4. Jadi kita garis saja, garisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian tinggi badan yang 141 cm. Itu ada 5. Kalau 5 ini kita buat menjadi seperti ini. Kita buat dulu garis seperti huruf I itu ada 4. Nah, kalau sudah kita coret miring ini. Nah, itu berarti jumlahnya 5. Dan seterusnya, coba kita lihat yang 143 cm. Nah, ini kan ada 6 jumlahnya. Nah, caranya adalah kita menuliskan dulu jumlahnya 5. Kemudian kita tambahkan 1. Jadi nanti jumlahnya ada 6. Jadi turusnya dibuat seperti itu. Paham ya? Baik, kita ke macam-macam bentuk diagram. Kita akan belajar selanjutnya. Kita akan memulai dengan mempelajari diagram piktogram. Diagram piktogram biasanya menggunakan sebuah gambar yang mewakili dari jumlah yang ada di data itu. Nah, di sini ini ada contoh. Ini adalah jumlah mobil yang lewat di suatu daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Di sini ada gambar mobil yang besar dan gambar mobil yang kecil. Gambar mobil yang besar itu mewakili 1000 mobil. Sedangkan satu gambar mobil yang kecil itu mewakili 500 mobil. Bisa kita lihat di tahun 2011. Itu ada 5000 mobil. Itu bisa digambarkan dengan gambar 5 mobil yang besar. Karena 5 mobil yang besar itu satunya mewakili 1000. Jadi ada 5. Kemudian yang tahun 2011 itu jumlahnya 6500. Jadi kita harus menggambarnya satu mobil kan mewakili 1000. Jadi kita harus menggambar 6 mobil yang besar dulu. Kemudian kita tambahkan di belakangnya itu satu mobil yang kecil. Karena satu mobil kecilnya mewakili 500. Jadi nanti kalau dijumlah, jumlahnya 6500. Yang tahun 2013 itu ada 9000. Jadi kita gambarkan gambar mobil besar ada berapa coba? Ya betul, ada 9. Yang tahun 2014 jumlahnya 10.000. Jadi kita menggambarkan gambar mobil besar ada 10. Dan yang terakhir tahun 2015 itu jumlahnya 11.000. Jadi kita harus menggambarkan mobil yang besar ada jumlahnya 11. Begitu ya. Jadi diagram piktogram itu menggunakan gambar untuk mewakili jumlah yang ada di data yang kita sajikan dalam bentuk tabel. Biasanya dalam bentuk tabel sih. Nah, baik, kita akan mempelajari macam-macam diagram yang lainnya. Kemudian kita akan mempelajari cara membuat diagram batang. Nah, di sini sudah ada contoh data, yaitu data jumlah pengunjung perpustakaan di SD Tunas Bangsa itu dari bulan Januari hingga Juni. Di bulan Januari jumlah pengunjung yang datang ke perpus itu ada 70. Pada bulan Februari ada 90 orang, bulan Maret 80 orang, bulan April 100 orang, bulan Mei 110 orang, dan bulan Juni 120 orang. Dari data ini kita akan membuat menjadi diagram batang. Baik, kita ke slide berikutnya. Kita akan melihat diagram batangnya.
Nah, ini dia diagram batang dari data jumlah pengunjung perpustakaan Tunas Bangsa dari bulan Januari hingga Juni. Nah, bagaimana cara kita membuat diagram batang ini sesuai dengan data yang ada di tabel tadi? Kita akan mempelajarinya di slide berikutnya. Untuk membuat diagram batang, kita harus melihat data yang ada di tabel tadi. Jadi, pada bulan Januari ada 70 orang, Februari 90, Maret 80, April 100, Mei 110, dan Juni 120. Untuk membuat diagram batang, kita harus membuat garis vertikal dan horizontal dulu. Setelah itu, kita akan lebih mudah kalau kamu menggunakan kertas matematika yang kotak. Itu akan lebih mudah. Nah, kita akan membuat dulu garis yang naik ini, kemudian kita beri angka dulu. Kalau di sini jumlah siswanya kan 70, 90, nah ini adalah kelipatan 10. Kita bisa lihat garis yang naik ini, garis yang ke atas. Nah, kita tulis dulu dari 0, bawah itu angka 0. Kemudian kalau di sini ditulis kelipatan 20 ya. Nah, kita kemudian tulis 20, 40, 60, 80, 100, 120, hingga 140. Kita mulai dari bulan Januari. Bulan Januari itu ada 70 orang yang mengunjungi perpustakaan. Jadi, kita tulis dulu nih bulan Januari gitu. Kemudian kita cari titiknya. Nah, karena tidak ada angka 70, maka kita harus mencari tengah-tengah dari 60 dan 80. Karena di tengah-tengah itu ada angka 70. Gitu caranya ya. Kemudian Februari kita cari dulu karena tidak ada angka 90. Maka dari itu kita mencari tengah-tengah dari angka 80 dan 100. Karena di tengah-tengahnya angka 90. Bulan Maret ada 80. Ini gampang, tinggal cari angka 80. Kemudian kita garis. April ada 100. Kita cari angka 100. Ya, sudah. 110 pada bulan Mei. Berarti kita harus cari tengah-tengah angka 100 dan 120. Dan yang terakhir bulan Juni ada 120. Kita langsung cari ke angka 120. Begitu ya seterusnya ya. Paham ya? Jangan lupa diberi judul itu di atasnya. Jumlah pengunjung perpustakaan Tunas Bangsa tiap bulan atau pada bulan Januari sampai Juni. Kemudian yang di bawah itu juga kita tulis bulannya apa saja. Januari, Februari, Maret, hingga Juni. Kadang anak-anak sering terbalik gitu. Bulannya ditaruh yang sebelah kiri, garis naik, kemudian angkanya ditaruh yang bawah. Nah, untuk lebih mudah biasanya kita lihat di tabel. Tulisan yang ditaruh di bawah ini, yang garis menyamping itu biasanya ada di kolom sebelah kiri. Sedangkan kolom jumlahnya itu biasanya ditaruh di garis yang naik itu. Terus kemudian kita beri angka. Begitu caranya ya. Sudah paham? Baik, kita ke diagram yang selanjutnya. Kemudian ada diagram garis. Diagram garis hampir sama dengan diagram batang, hanya bedanya ini hanya menggunakan titik. Nah, kalau di sini ada contoh nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Jadi, garis yang di bawah ini yang menyamping itu adalah garis kita tulis nilainya. Kemudian, garis yang naik itu
jumlah siswanya atau banyak siswanya. Nah, di sini siswa yang mendapatkan nilai 4 dapat kita lihat jumlahnya ada berapa itu. Ya, betul, ada 3. Kemudian siswa yang nilainya 5 yaitu jumlahnya berapa? 4. Siswa yang mendapatkan nilai 6 juga ada 4. Siswa yang mendapatkan nilai 7 itu ada 7. Siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 11. Siswa yang mendapatkan nilai 9 ada 8. Siswa yang mendapatkan nilai 10 ada 3. Begitu ya, hampir sama tadi dengan diagram batang, hanya bedanya ini menggunakan titik. Setelah itu kalau sudah selesai, kita harus menggarisnya. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan ke contoh soal. Sebagai contoh, ada soal. Perhatikan data berat badan dalam kilogram siswa kelas 5 SD Tunas Bangsa berikut ini. Nah, di situ ada data 31, 30, 35, 36, dan seterusnya. Itu adalah data berat badan. Kemudian ada pertanyaan. Yang A, urutkan data tersebut mulai dari yang terkecil hingga ke terbesar. Yang B, berapa berat badan terkecil dan berat badan terbesar siswa kelas 5 SD Tunas Bangsa. Yang C, berapa jumlah siswa yang berat badannya 35 kg. Baik, kita akan mulai mengerjakan soal mulai dari yang A. Kita ke slide berikutnya. Kita mulai mengerjakan dari soal yang A, yaitu mengurutkan berat badan mulai dari yang berat badan terkecil ke berat badan terbesar. Pertama-tama kita harus mencari dulu berat badan terkecilnya berapa, yaitu 30. Setelah itu kita tulis yang berikutnya, berat badannya yaitu 31. Ya, 31 ini ada berapa? Kita tulis 31-nya ada 3, berarti kita tulis 3. Kemudian berat badan selanjutnya yaitu 32 kg. 32 kg ada berapa? Kita cari. Ada 3, berarti kita tulis 32-nya itu ada 3. Kemudian yang berat badannya 33 kg ada 1, berarti kita tulis 1. Berat badan yang selanjutnya itu 34 kg, itu jumlahnya ada berapa? Ada 2, berarti kita tulis 34-nya itu ada 2. 34 gitu. Selanjutnya yang berat badannya 35 ada berapa? Kita cari dulu. Oh, ada 6, berarti kita tulis 35-nya ada 6. 35, 35, 35, 35, 35, 35. Begitu seterusnya sampai yang terakhir yaitu berat badan terbesarnya 38. Kita tulis ada berapa? Kita cari dulu tadi ada 4. Berarti kita tulis 38-nya ada 4. Jangan lupa setelah kita mengurutkan, kita hitung kembali jumlah datanya sudah sesuai belum. Misalkan tadi datanya yang kita hitung semuanya ada 25. Nah, apakah ini ada 25? Kalau sudah, berarti sudah betul. Oke, kita mulai ke jawaban yang B sekarang. Kita cari berapa berat badan terkecil dan berat badan terendah siswa kelas 5 SD Tunas Bangsa. Berat badan terkecilnya yaitu 30 kg dan berat badan terbesar 38 kg. Yang C, berapa jumlah siswa yang berat badannya 35 kg? Jumlah berat badan yang berat 35 kg yaitu ada 6 orang. Kita bisa lihat ya. Dihitung tadi, kita kan sudah menghitung yang 35 kilo itu ada berapa. Nah, jumlahnya ada 6. Mudah kan menjawab pertanyaan ini? Intinya kita adalah harus teliti dalam mengurutkan data. Seperti itu ya. Baik, kita ke soal berikutnya.
Kita ke soal berikutnya. Perhatikan data berat badan dalam kilogram siswa kelas 5 SD Tunas Bangsa berikut ini. 31, 30, 35, 36, 38, 37, 38, dan seterusnya. Nah, menjadi pertanyaannya adalah A. Susunlah data berat badan di atas ke dalam bentuk tabel. B. Berapakah jumlah siswa yang berat badannya di bawah 35 kg? Nah, kita akan menjawab pertanyaan pada slide berikutnya. Semangat! Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu, yaitu mengurutkan data dari yang terendah hingga data yang terbesar. Nah, di sini data terendah yaitu 30. Kemudian kita tuliskan 31, 31, 31, 32, 32, 32, 33, 34, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 38, dan 38. Setelah kita mengurutkan seperti itu, kita membuat tabelnya. Jangan lupa pertama-tama kita harus membuat kolomnya dulu dan baris. Nah, yang kita tulis yaitu berat badan dalam kilogram, dan yang sebelah kanan yaitu kolom banyak siswa. Berat badan yang kita tuliskan yang pertama adalah berat badan yang terendah, yaitu 30. Berapa yang berat badannya 30 kg, yaitu ada 1 siswa. Kemudian yang berat badannya 31 kg. Ada berapa? Ada 3. Yang berat badannya 32 kg ada 3. Yang berat badannya 33 kg ada 1. Yang berat badannya 34 kg ada 2. Yang berat badannya 35 kg ada 6. Yang berat badannya 36 kg ada 3. Yang berat badannya 37 ada 2. Dan yang berat badannya ada 38 kg, yaitu ada 4. Nah, mudah kan cara membuat data ke dalam bentuk tabel? Yang terpenting kita harus mengurutkan dulu dan diurutkan dengan teliti. Setelah itu kita masukkan ke kolom yang sudah kita buat sesuai dengan jumlah masing-masing berat badannya. Baik, kita akan mengerjakan soal yang B. Kita ke soal yang B. Berapakah jumlah siswa yang berat badannya di bawah 35 kg? Kita tadi sudah membuat data tabel ke dalam bentuk tabel. Nah, mudah saja kita lihat berat badan yang di bawah 35 kg, yaitu berat badan 30, 31, 32, 33, dan 34. Ingat, berat badan 35 kg tidak dihitung kembali. Yang dihitung adalah berat badan dari 30 hingga 34 kg. Kita hitung jumlahnya per berat badan. Yang berat badannya 30 kg ada 1. Kemudian kita tambahkan yang berat badannya 31 kg ada 3. Yang berat badannya 32 ada 3. Yang berat badannya 33 kg ada 1. Yang berat badannya 34 ada 2. Kemudian kita jumlahkan. Coba berapa? Kita jumlahkan dulu. Ya, betul, jumlahnya ada 10 orang. Itu tadi contoh beberapa soal penyajian data. Terima kasih karena telah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.